Tanah Jiwa 2 Bab 461. Kuo Yuhao tahu bahwa sudah hampir waktunya. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menyakitinya. Dia tidak segera menghilangkan tekanan rohaninya. Itu tidak baik untuknya. Sebagai gantinya, dia perlahan menurunkan tekanan dan membiarkannya secara bertahap beradaptasi dengannya. Saat tekanan menurun, kondisi pikiran spiritual Nan Qiuqiu juga mulai melemah. Akhirnya, dia jatuh ke tanah setelah Huo Yuhao melepas semua tekanan. Huo Yuhao datang ke sisinya. Dia mengangkat tangannya dan mengusap keringat dari dahinya. Sementara dia hanya mengeluarkan paling banyak 40% dari kekuatan spiritualnya. Dia dengan hati-hati mengendalikannya selama 1 jam terakhir ini. Dia harus mendekati batas Nan Qiuqiu tanpa menyakitinya, yang merupakan semacam ujian kontrolnya. Jika dia sudah mencoba ini sebelum dia membentuk inti jiwanya, dia tidak akan mampu melakukannya. Dia berjongkok di samping Nan Qiuqiu dan meletakkan tangannya di alisnya. Setelah merasakan sesaat, dia yakin bahwa laut spiritualnya tidak rusak, hanya saja dia terlalu terkuras. Setelah ini, dia mengangguk dengan puas. Metode menggunakan tekanan spiritual untuk memperkuat kekuatan spiritual orang lain dibangun di atas premis bahwa orang tersebut memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika tidak, pihak lain mungkin akan terluka secara kritis jika terjadi kesalahan. Namun, ini tidak diragukan lagi metode terbaik, dan itu yang paling efektif pada percobaan pertama. Kuo Yuhao memperkirakan bahwa kekuatan spiritual Nan Qiuqiu akan mengalami peningkatan yang signifikan setelah pengalaman ini. Namun, dia terlalu terkuras, dan tidak akan bangun dalam waktu dekat. Kuo Yuhao secara spontan membuka demiplan spektralnya dan menempatkannya di dalam. Setelah melepaskan beberapa pesona, ia mengusir beberapa hantu dan melindunginya di dalam pesawat ruang angkasa. Pada saat yang sama, ia meninggalkan jejak rohnya untuk melindunginya di dalam kamar kecil. Saat dia bangun, dia akan menyadarinya. Setelah menyelesaikan semua itu, dia berdiri sebelum melanjutkan perjalanannya. Tanpa Nan Qiuqiu memperlambatnya, Huo Yuhao secepat kilat saat dia terbang di udara. Kali ini, dia tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang, mengandalkan kekuatan jiwanya untuk terbang. Saat ia terbang, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwanya masih perlahan-lahan terkuras. Setelah membentuk inti jiwanya, dia belum sempat mengujinya dengan hati-hati. Dia hanya secara singkat mengujinya di Paviliun Dewa Laut. Setelah penggabungan, kekuatan jiwanya benar-benar melonjak 2 peringkat. Dia sekarang di peringkat 74, semakin dekat ke peringkat 80. Hanya dalam 1 tahun, dia berhasil meningkatkan dengan cepat. Namun, Huo Yuhao tidak puas dengan kultivasinya saat ini. Perang bisa berlanjut kapan saja. Jiwa Sage 7 cincin dianggap cukup tinggi. Tetapi dia tidak akan banyak membantu jika dia ingin mempengaruhi situasi di tingkat tertinggi. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Karena peringkat kekuatan jiwanya, kekuatan jiwanya jelas dikeringkan dengan lebih lambat. Huo Yuhao lebih tercengang dengan kecepatan pemulihan kekuatan jiwanya. Setelah lebih dari 10% kekuatan jiwanya terkuras, ia tidak perlu sengaja melakukan apapun. Di dahinya, pusaran air hitam yang memiliki dimensi berbeda terbuka secara alami. Ada kegelapan tak terbatas di dalamnya. Kekuatan hisap yang kuat muncul seketika dan menarik semua energi asal di udara untuk mengisi kembali tubuhnya. Dia pulih secepat dikeringkan, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Tidak heran itu hanya Douluo berjudul yang bisa memiliki inti jiwa. Mengingat kecepatan pemulihan ini, dia tidak takut kehabisan tenaga dalam proses terbang. Huo Yuhao juga terpana mengetahui bahwa inti jiwanya tidak hanya menambah kekuatan jiwanya, itu juga menambah kekuatan rohaninya. Setelah membantu Nan Qiuqiu sebelumnya, laut spiritualnya berputar di lintasan yang aneh, tetapi kekuatan spiritualnya sekarang pulih juga. Sederhananya, inti jiwa ini seperti Huo Yuhao lain dalam dimensi yang berbeda. Di dunia ini, Huo Yuhao mungkin terbang, namun dia beristirahat dan berkultivasi di dimensi lain. Perasaan ini bukan hanya baru, itu fantastis. Huo Yuhao mengerti bahwa kecepatan kultivasinya meningkat 2 kali lipat setidaknya setelah mendapatkan inti jiwa ini. Dalam 1 atau 2 tahun, dia bisa menjadi Soul Douluo. Saat ini, usianya baru 20 tahun. Saat ia terbang dan merasakan perubahan dalam inti jiwanya, kecepatan penerbangan Huo Yuhao terus meningkat. Dia seperti seberkas cahaya yang mengalir di udara. Lebih ajaib, seberkas cahaya yang mengalir ini perlahan-lahan meredup saat terbang. Seolah-olah itu menyatu ke surga dan bumi. Jika penatuamu bisa berada di sisi Huo Yuhao sekarang,
dia akan terkejut. Dia juga akan memberitahu Huo Yuhao bahwa ini adalah kesatuan surga dan manusia. Bahkan Dou Luo Transcendent mungkin tidak mencapai bidang seperti itu. Setelah mencapai ranah seperti itu, tidak hanya energi kehidupan seseorang akan menurun dengan kecepatan lebih lambat, tetapi afinitasnya dengan energi asal surga dan bumi juga akan meningkat. Selama proses kultivasi dan pemulihan, guru jiwa seperti itu akan melakukan lebih baik daripada tuan jiwa lainnya dari kultivasi yang sama. Selain itu, guru jiwa seperti itu juga akan lebih baik dalam menyembunyikan dirinya. Huo Yuhao ditunda karena dia membantu Nan Qiuqiu sebelumnya, tetapi dia segera menyusul dengan kecepatannya yang menakjubkan. Di malam hari, dia sudah bisa melihat garis besar Dragon City. Dragon City dianggap sebagai kota besar di Kekaisaran Jiwa Surgawi, yang terletak di wilayah timur lautnya. Temperaturnya relatif lebih rendah daripada daerah lain. Bergerak ke utara dari Dragon City, Huo Yuhao dapat mencapai Extreme North dalam waktu kurang dari 4 jam. Inti dari Extreme North paling banyak dalam 8 jam. Jelas menjelaskan mengapa suhu sangat rendah di Dragon City. Huo Yuhao hanya bisa melihat es dan salju di sekelilingnya. Bahkan, dia jelas tahu mengapa Kekaisaran Sun Moon memilih untuk menempati lebih dari 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka ingin terus memperluas wilayah mereka, mulai dari utara. Salah satu alasannya adalah bahwa sangat sulit bagi prajurit biasa untuk melawan dingin di utara. Ini membuatnya lebih menguntungkan bagi pasukan insinyur jiwa mereka. Bahkan Kekaisaran Douling tidak dapat memberikan dukungan seperti itu. Alasan lain tentu saja karena Akademi Shrek. Jika Kekaisaran Sun Moon menyerang selatan terlebih dahulu, mereka sangat mungkin menghadapi kekuatan gabungan dari Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Douling, dan Akademi Shrek. Sama seperti rencana kedua Huo Yuhao, situasi seperti itu akan mengarah ke pertarungan final dengan Kekaisaran Sun Moon versus kerajaan lain dan Akademi Shrek. Tanpa serangan Kekaisaran Bintang Luo di wilayah Kekaisaran Sun Moon, Kekaisaran Sun Moon mungkin masih memilih pertarungan final. Dengan Gereja Roh Kudus mendukung mereka, beberapa legiun insinyur jiwa dan 2 ultimate Dou Luo, mereka yakin akan menang. Namun, jika wilayah Kekaisaran Sun Moon sendiri diserang, mereka akan sangat terancam, dan tidak punya pilihan selain mengirim pasukan untuk melindungi wilayah mereka sendiri. Di bawah kondisi seperti itu, situasi di garis depan terikat menjadi kurang intens. Menyerang dari utara setidaknya bisa membantu mereka menghindari Star Luo Empire dan Shrek Academy. Pasukan yang tersisa dari Douling dan Heavenly Soul Empires paling banyak akan menunda mereka, tetapi tidak menghentikan mereka. Menyerang dari utara bukannya selatan jauh lebih menguntungkan. Pada saat yang sama, Kekaisaran Sun Moon membutuhkan waktu penyangga. Meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak sebesar kerajaan Kekaisaran Bintang, itu masih jauh lebih besar dari Kekaisaran Douling. Dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon, itu hanya 2/3 lebih besar. Setelah menduduki Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Sun Moon masih membutuhkan waktu untuk menenangkan warga dan memperkuat kekuasaan mereka. Inilah sebabnya mengapa Kekaisaran Sun Moon telah melunakkan sekitar sebulan terakhir ini. Invasi tidak bisa dilakukan dengan begitu mudah, karena itu bukan hanya invasi, itu adalah aneksasi. Kekaisaran Sun Moon ingin memperluas wilayahnya. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao di sini di Dragon City. Sekarang setelah kota pertama di utara Kekaisaran Jiwa Surgawi telah ditempati, bagaimana mungkin orang tidak merasa putus asa? Naga Langit dan Sekte Earth Dragon adalah 2 sekte paling menonjol di kota naga. Namun, mereka masih kurang dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon. Sekte Earth Dragon melihatnya datang, dan sudah memindahkan lebih dari setengah sumber daya dan murid mereka ke kota Shrek di bawah bimbingan Nan Suishui. Mereka memiliki beberapa sumber daya yang tersisa, tetapi mereka tidak terlalu terpengaruh. Situasi di mana Heavenly Dragon Sect berada saat ini tidak diketahui. Huo Yuhao masih bisa mengingat dengan jelas seberapa kuat kapten tim Sekte Earth Dragon, Yu Tianlong, pada saat turnamen duel Master Jiwa Akademi Elit lanjutan tingkat lanjut. Blue Lightning Tyrant Dragon-nya yang murni luar biasa. Nan Suishui juga menyebutkan bahwa Sekte Naga Langit lebih kuat dari Sekte Naga Bumi, yang pemimpin sektenya adalah Dou Luo berjudul. Meskipun itu tidak sekuat Blue Lightning Tyrant Dragon Sekte di masa lalu, itu masih sekte elit. Saat ia berpikir, Huo Yuhao sudah semakin dekat dan lebih dekat ke kota naga. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya ke arah Dragon City. Seperti yang dia duga, sudah ada alat jiwa pengintai udara di atas Dragon City. Namun,
Ada lebih sedikit alat pengintai udara di sini dibandingkan dengan pegunungan Mingdo. Bagaimanapun, pembuatan alat-alat jiwa pengawasan udara tidak murah. Kecuali mereka digunakan di tempat-tempat yang sangat penting, tidak akan ada jemaat di sana. Pada saat yang sama, Huo Yuhao melihat bahwa tidak ada pasukan yang ditempatkan di luar kota. Hanya ada beberapa penjaga di tembok kota. Sepertinya pertahanan Kekaisaran Sun Moon dari Dragon City tidak terlalu kuat. Huo Yuhao menemukan pohon kecil yang bisa menyembunyikannya saat ia turun sekitar 8 km dari kota naga. Dia mengungkapkan dirinya sebelum berjalan menuju kota. Nan Qiuqiu masih tertidur lelap. Huo Yuhao meramalkan bahwa dia hanya akan bangun besok pagi. Periode waktu ini sangat penting baginya. Seseorang tidak dapat meningkatkan kekuatan spiritual mereka dalam kondisi normal. Dia memutuskan untuk memasuki kota dan mencari tempat tinggal. Mereka akan pergi ke Sekte Earth Dragon setelah Nan Qiuqiu bangun. Dia akan membutuhkan waktu untuk berjalan 8 km. Namun, dia tidak terburu-buru dan berjalan perlahan. Tidak ada banyak keamanan di luar kota, dan dia hanya diperiksa sebentar sebelum diizinkan masuk. Setelah memasuki kota naga, Huo Yuhao merasakan udara yang jauh lebih dingin bertiup ke arahnya. Dengan tembok kota sebagai penghalang, suhu di dalam kota secara alami lebih tinggi daripada di luar kota. Segala sesuatu di dalam kota tampak sangat biasa. Tidak ada tanda-tanda penderitaan atau kesengsaraan. Meskipun jalanan tidak sepenuhnya kosong, mereka juga tidak sibuk dengan kehidupan. Di kota sedingin ini, penduduknya pasti jauh lebih sedikit daripada kota di selatan. Saat Huo Yuhao berjalan maju, dia mengamati sekelilingnya dan merasakan perubahan. Ada formasi jiwa sederhana di bagian atas tembok kota. Namun, tidak ada banyak insinyur jiwa yang ditempatkan di sana, dan mereka hanya ditemani oleh beberapa prajurit biasa. Dengan pertahanan seperti itu, kerajaan jiwa surgawi mungkin bisa mengatasinya jika mereka bisa membagi pasukan mereka dan menyerang kota dengan 1 atau 2 legiun reguler. Shrek Academy juga tidak memiliki informasi tentang kota ini. Secara alami, Huo Yuhao tidak tahu apa-apa. Di sebuah kota, tidak ada tempat yang lebih cocok daripada penginapan untuk mencari informasi. Huo Yuhao memutuskan untuk mencari penginapan dan mengumpulkan informasi tentang situasi di kota naga sebelum membuat rencana. Sangat mudah untuk menemukan penginapan di kota yang dingin. Minum dapat menghangatkan tubuh seseorang. Dan inilah mengapa banyak orang utara menganggapnya sebagai hobi mereka. Bahkan beberapa wanita berbagi hobi yang sama. Huo Yuhao segera menemukan penginapan dan masuk. Papan nama penginapan ini tidak terlalu besar. Tetapi Huo Yuhao segera merasakan suasana yang ramai saat dia masuk. Gelombang hangat menyapu dirinya saat dia masuk. Dia merasa dilanda gelombang panas. Dan rasa dingin yang dia rasakan segera menghilang. Penginapan itu tidak terlalu besar. Dan di dalamnya jauh lebih panas daripada di luar. Beberapa orang bahkan tanpa lengan ketika mereka minum. Ada 4 atau 5 meja serta sebuah bar. Ada 20 hingga 30 orang di penginapan, berkontribusi pada suasana gaduh. Namun, suasananya juga terasa sangat ramah. Huo Yuhao memperhatikan bahwa ada beberapa wanita berpakaian minim di belakang setiap meja dan bar. Namun, wanita-wanita ini tidak muda. Mereka tampak berusia 30-an. Meskipun mereka berpakaian minim, mereka tidak terlalu menarik, dan semuanya berpakaian dengan cara yang sama. Jelas, mereka milik penginapan. Mereka ada di sana untuk minum dengan pelanggan, tetapi mereka tidak memberikan layanan lebih lanjut. Meskipun para pelanggan juga minum dan bercanda dengan mereka, mereka duduk cukup jauh. Sepertinya ini adalah budaya penginapan di Dragon City. Wanita hanya ada di sana untuk memberikan suasana minum. Selamat datang Pak. Seorang wanita berpakaian minim dengan bahu terungkap dan belahan dada berjalan mendekat dan menyapa Huo Yuhao, yang baru saja masuk. Dia memiliki aksen utara yang kuat. Suaranya sangat halus, tetapi sedikit sengau. Meskipun gaun kuningnya sangat terbuka, itu juga memancarkan gaya elegan kekaisaran jiwa surgawi. Itu hanya terbuat dari bahan yang sedikit lebih rendah. Hai, Huo Yuhao sedikit mengangguk untuk mengakuinya. Apakah masih ada kursi? Wanita berpakaian kuning itu berkata, hanya ada kursi di bar. Akankah itu berhasil? Petik 2. Ya. Huo Yuhao mengangguk lagi. Wanita itu membawanya ke sudut bar sebelum duduk. Huo Yuhao berpakaian agak enteng. Bagaimanapun, dia datang langsung dari Shrek Academy. Secara alami, dia tidak perlu melepas mantel. Namun, semua pelanggan di penginapan sudah mabuk, dan tidak memperhatikan ini sama sekali.
Wanita itu membawa segelas air hangat untuk Huo Yuhao sebelum bertanya. Tuan, Anda pasti orang asing. Huo Yuhao mengangguk. Ya, Dragon City benar-benar dingin. Petik 2. Wanita itu tertawa. Kamu benar. Melihat cara Anda berpakaian, Anda pasti merasa sangat dingin. Anda akan baik-baik saja setelah minum alkohol. Apa yang kamu inginkan? Huo Yuhao berkata. Beri aku sesuatu yang lokal. Baiklah. Tunggu dulu. Tidak lama kemudian, segelas alkohol kuning dibawa di depan Huo Yuhao. Itu memiliki bau alkohol yang kuat. Huo Yuhao mengangkat gelasnya dan menghirup alkohol. Bau alkohol yang kuat menyerang hidungnya. Terbukti, alkoholnya sangat kuat. Ketika dia menghirup minuman itu, dia tidak mengingat bagaimana ada terlalu banyak energi asal Ultimate Ice dalam tubuhnya selama turnamen di Radiant City, dan bagaimana ia harus bergantung pada distilat untuk menetralisirnya. Waktu berlalu begitu cepat, Wang Donger tidak lagi bersamanya, dan dia sekarang berada di kota utara ini. Setelah mencicipi seteguk minuman keras, rasa manti tajam memenuhi tenggorokannya. Itu menghangatkan tubuhnya saat masuk ke perutnya. Perasaan itu memang menyegarkan. Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk menetralisir kekuatan alkohol. Saat dia merasakan rangsangan terbakar, wajahnya juga berubah sedikit merah. Meskipun dia bukan orang yang paling tampan, dia masih sangat menawan karena kekuatan rohaninya yang hebat. Mata wanita itu menjadi cerah ketika dia melihat muka siramnya. Pak, dari mana Anda berasal? Huo Yuhao berkata. Saya dari selatan, dan saya di sini untuk mengunjungi seorang teman. Wanita itu tersenyum dan menjawab, kamu harus hati-hati kalau begitu. Sekarang masa perang, jangan pergi ke tempat-tempat yang rawan perang di mana ada banyak pertempuran. Petik 2. Huo Yuhao tidak bergerak ketika dia berkata, saya mendengar bahwa Dragon City sudah. Wanita itu tidak menyembunyikan apapun darinya dan menjawab pertanyaannya. Ya, Dragon City sudah ditempati oleh Kekaisaran Sun Moon. Kami awalnya sangat khawatir, tetapi sepertinya semuanya tidak terlalu buruk. Petik 2. Oh, Huo Yuhao sedikit heran ketika dia memandangnya. Dia bertanya, bagaimana situasi perangnya? Dia menjawab, warga biasa seperti kita tidak akan tahu apa-apa. Setidaknya Kekaisaran Sun Moon tidak melakukan apa-apa pada warga biasa seperti kita setelah menduduki kota naga. Sebagai gantinya, mereka telah mengirim pengumuman bahwa mereka tidak akan menjarah dari kita atau membunuh siapapun. Mereka ingin kita menjaga ketertiban dan tidak meninggalkan rumah kita tanpa alasan. Petik 2. Seperti itu, Huo Yuhao sedikit heran. Kekaisaran Sun Moon sangat meringankan penderitaan yang dialami oleh warga biasa dalam kasus-kasus seperti itu dengan tidak menyentuh mereka. Jika ini masalahnya, itu adalah berkah di antara semua penderitaan. Wanita itu berkata, ya, mereka telah menduduki kota naga selama beberapa hari, dan hanya meninggalkan beberapa prajurit untuk menjaga ketertiban. Setelah itu, pengusaha mulai memasuki kota. Para prajurit mundur dari kota 2 hari setelah tiba. Anda seharusnya melihat bagaimana tidak ada banyak kerusakan pada kota sama sekali. Saya hanya mendengar bahwa beberapa sekte Tuan Jiwa dipaksa untuk sementara meninggalkan kota naga oleh pasukan Kekaisaran Sun Moon. Namun, saya tidak yakin kemana mereka pergi. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan mulai merenung. Dari awal ketika Su Tianran memulai perang dan memegang banyak talenta elit dari tawanan turnamen duel jiwa, dia berpikir bahwa nyawa pasti akan hilang dalam perang ini. Selanjutnya, Gereja Roh Kudus membantu Kekaisaran Bulan Matahari. Dengan situasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka menyelamatkan warga? Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Huo Yuhao. Sebelum Huo Yuhao bahkan bertanya hal lain, wanita itu juga mengambil segelas alkohol malt dari belakang bar dan berkata, para pengusaha itu juga sangat aneh. Setelah memasuki kota, mereka tidak berdagang. Sebaliknya, mereka membagikan barang-barang. Saya mendengar bahwa mereka memberikan banyak barang-barang aneh bangsawan di kota. Saya mendengar mereka terkait dengan alat jiwa. Kerajaan mereka menduduki kota kami, tetapi mereka memberi kami barang-barang. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Petik 2. Huo Yuhao juga bingung ketika mendengar kata-katanya. Mengapa hal seperti ini terjadi? Apa rencana Kekaisaran Sun Moon untuk dilakukan? Huo Yuhao hanya mendapat informasi ini. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang berguna. Setelah berbicara dengan pelanggan lain, setelah menanyakan tentang rumah wali kota di kota, dia meninggalkan penginapan setelah menghabiskan minumannya. Saat ini, langit sudah berubah gelap, dan aliran orang-orang di jalanan semakin menurun.
Temperatur juga turun secara signifikan. Untuk mencegah dirinya agar tidak terlalu mencolok, Guo Yuhao mengambil mantel dari alat jiwa berjenis penyimpanannya dan mengenakannya. Dia perlahan berjalan di jalanan. Dia awalnya berniat untuk menemukan tempat tinggal, dan hanya akan pergi ke Sekte Earth Dragon setelah Nan Qiu bangun. Namun, dia punya beberapa ide baru sekarang. Dia penasaran, Kekaisaran Sun Moon tidak menjarah warga atau menyentuh mereka dengan cara apapun. Mereka bahkan mengizinkan pengusaha memasuki kota untuk memberi mereka barang. Apa niat Kekaisaran di sini? Dia pergi ke kediaman wali kota untuk melihatnya. Setidaknya akan ada orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon di sana. Mungkin dia dapat memperoleh beberapa informasi. Saat dia merencanakan sesuatu, Guo Yuhao berubah menjadi gang gelap dan perlahan-lahan menghilang ke dalam gelap di bawah penyembunyian tiruannya. Tanda hubung. Kediaman wali kota terletak di pusat kota, seperti di kebanyakan kota lain. Kediaman wali kota terlihat cukup besar, dan terlihat dari kejauhan. Ada 2 tentara berdiri di pintu masuk, mengenakan pakaian musim dingin yang tebal. Guo Yuhao melompat dan diam-diam memasuki kediaman. Dia bergerak seperti daun yang jatuh, dan tidak membuat khawatir siapapun. Tempat tinggal itu sangat sunyi. Hanya beberapa saat kemudian patroli pasukan terlihat lewat. Guo Yuhao menyelinap masuk dan dengan cepat datang ke struktur inti kediaman. Dia melayang ke arah kamar berlantai 2 yang diterangi cahaya. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan spiritualnya, menelan seluruh kediaman. Dia tidak percaya ada detektor spiritual di sini. Segera, dia dengan cepat memahami situasi di kediaman. Ada sekitar 150 pasukan di dalam kediaman ini. Dari mereka, 20 adalah insinyur jiwa. Kultivasi mereka sedikit lemah. Hanya 2 atau 3 insinyur jiwa bercincin. Di ruang tengah kediaman adalah seorang kaisar jiwa 6 cincin. Guo Yuhao hanya bisa tahu apakah dia seorang insinyur jiwa dengan melihatnya secara langsung. Dia hanya seorang kaisar jiwa, tapi dia mengambil alih seluruh kota. Kekaisaran Sun Moon benar-benar memberikan peringatan kepada angin. Saat dia memproses ini, Guo Yuhao melayang ke kamar di mana sang kaisar jiwa berada. Segera, dia berada di luar pintu. Mengingat jumlah orang yang ada di kediaman ini, dia benar-benar yakin bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Namun, dia tidak ingin membuat khawatir siapapun, dan tetap diam di luar jendela. Kekuatan spiritualnya terfokus di dalam ruangan, dan dia diam-diam mendengarkan dan mengamati. Ada seorang kaisar jiwa berusia 50 tahun membaca beberapa dokumen di ruangan dan sesekali mengangguk. Menjadi kaisar jiwa hanya pada usia seperti itu berarti dia tidak memiliki masa depan. Selanjutnya, Guo Yuhao juga merasakan kehadiran alat jiwa di ruangan itu. Tidak diragukan lagi. Dia harus menjadi insinyur jiwa kelas 6. Seseorang datang. Guo Yuhao merasakan sesuatu, dan merasakan beberapa orang lagi telah tiba di luar kediaman. Dari pakaian mereka, sepertinya mereka semua adalah pengusaha, bukan personil militer. Orang-orang ini dengan cepat memasuki kediaman setelah mengirim kabar kedatangan mereka sebelum bergegas ke kamar tempat kaisar jiwa ini berada. Tuan, orang-orang dari kamar dagang Sun Moon ada di sini. Seorang prajurit dengan hormat melaporkan dari luar ruangan. Baik, biarkan mereka masuk, kata kaisar jiwa dengan tenang. Beberapa pengusaha dibawa ke kamar di bawah bimbingan prajurit. Pada saat yang sama, mereka membungkuk ke arah kaisar jiwa. Bagaimana itu? Bagaimana rencananya? Tanya sang kaisar jiwa. Seorang pengusaha kurus menjawab. Kami mengalami kesulitan pada awalnya. Bangsawan kekaisaran jiwa surgawi mendiskriminasikan kita. Namun, setelah Anda mengirim instruksi untuk tidak menyita tanah dan kekayaan mereka, mereka tidak berani secara terbuka mengungkapkan kebencian mereka kepada kami. Bahkan jika mereka diam-diam melakukannya. Mereka hanya menolak upaya kami dibayang-bayang. Selama beberapa hari ini, kami telah menunjukkan bagaimana alat jiwa magis dapat, yang saya percaya perlahan menggerakkan mereka. Ini terutama berlaku untuk radiator termal kami, yang saya percaya mereka sangat tertarik. Radiator termal dapat sangat menghemat batu bara mahal. Setiap minggu, mereka hanya perlu insinyur jiwa untuk mencurahkan kekuatan jiwanya. Itu akan cukup untuk menyalakan radiator termal untuk menjaga sebidang tanah tidak lebih besar dari 500 meter persegi hangat. Kita bahkan bisa menghindari aroma pembakaran batu bara. Mereka semua sangat terkejut. Petik 2. Kaisar jiwa mengangguk puas dan menjawab. Baiklah, teruslah beriklan. Beri mereka segalanya. Jangan merasa sakit hati karena itu.
Marshall telah menyebutkan bahwa meskipun kita akan mengalami beberapa kerugian moneter sementara, mereka pada akhirnya akan bergantung pada kita begitu mereka beradaptasi dengan kehidupan alat jiwa, dan tidak akan mau kembali ke kehidupan usang mereka. Setelah kami memenangkan kaum bangsawan dan meyakinkan mereka untuk bekerja untuk kami kemudian akan mengalihkan upaya kami kepada warga. Dalam beberapa tahun, kami akan memenangkan hati seluruh kota. Petik 2. Ya. Pengusaha itu mengangguk dengan hormat. Setelah ini, mereka melakukan serangkaian laporan. Mereka berbicara tentang bagaimana mengangkut alat-alat jiwa ke kota untuk keluarga bangsawan dan mengajari mereka cara menggunakannya. Mereka juga berbicara tentang cara memindahkan bangsawan, serta orang-orang yang telah dipindahkan, dan yang masih sangat keras kepala. Seluruh laporan berlangsung kira-kira 1 jam sebelum pengusaha pergi. Setelah mengirim mereka ke pintu, wali kota kembali ke kamarnya dan bergumam kagum pada dirinya sendiri. Marshall, Anda berwawasan jauh. Metode ini jauh lebih baik daripada melakukan pembantaian. Kekaisaran Sunmun tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer untuk menguasai seluruh benua. Metode ini menggunakan alat jiwa untuk memenangkan hati orang-orang memang mengesankan. Kami telah mengurangi jumlah pasukan di kota, membuat mereka rileks. Setelah itu, kami menggunakan teknologi alat jiwa untuk menyusup ke kehidupan mereka, meskipun kami yang mengendalikan teknologi inti. Di masa depan, hanya akan ada Kekaisaran Sunmun. Yang lucu adalah bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Dowling masih berusaha untuk melawan kita. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan mereka akan mengetahui bahwa warga di wilayah yang kita duduki tidak lagi loyal kepada mereka. Haha, brilian, ini memang brilian. Marshall memang orang yang paling saya kagumi. Menaklukkan hati tanpa menggunakan kekuatan. Itu yang paling canggih dari semua strategi. Petik 2. Kuo Yuhao berdiri di luar selama 2 jam dan mendengarkan semuanya. Setelah mendengarkan poin ini, ekspresinya sudah agak pucat. Impresif. Marshall, yang dia bicarakan ini terlalu mengesankan. Menggunakan teknologi alat jiwa sebagai sarana infiltrasi. Ide cemerlang macam apa itu? Udara di luar sangat dingin. Tapi Huo Yuhao meneteskan keringat. Plot terbuka. Itu adalah plot terbuka nyata. Mungkin dia bisa menghancurkan semua yang ada di kota naga dengan seluruh kekuatannya. Namun, jika Kekaisaran Sunmun melakukan hal yang sama di seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi, tidak ada cara dia bisa menghentikan mereka kecuali dia bisa mengusir mereka dengan cepat. Siapa sebenarnya Marshall ini? Dia sebenarnya punya strategi seperti itu. Dia memang ahli strategi yang brilian. Kuo Yuhao telah melihat Su Tianran sebelumnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Tanpa ragu, Su Tianran adalah seorang anti-pahlawan. Namun, mungkin karena kecacatannya ia tampak sangat jahat dan ganas. Saat ini, strategi yang Huo Yuhao dengar pasti adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh seorang pahlawan. Ini adalah plot nyata yang nyata. Itu benar. Tetapi mungkin hanya efektif dalam jangka panjang. Namun, jika berhasil, itu akan sangat efektif. Jika mereka berhasil, Kekaisaran Jiwa Surgawi akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan kembali wilayah yang telah mereka hilangkan. Mengingat situasi saat ini di semua kekaisaran, fondasi setiap kekaisaran adalah kaum bangsawan. Para bangsawan mengendalikan hampir semua sumber daya di sebuah kerajaan. Yang paling kuat dari kaum bangsawan secara alami adalah keluarga kekaisaran dari masing-masing kekaisaran. Itu adalah dasar dari monarki. Inilah sebabnya mengapa Kekaisaran Sunmun memiliki target yang sangat spesifik. Pertama, mereka memilih untuk menembus hati para bangsawan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Begitu kaum bangsawan perlahan memihak Kekaisaran Matahari Bulan dan membantu mereka mempromosikan teknologi alat jiwa di kekaisaran mereka sendiri, mereka hanya bisa dikenakan manipulasi. Mengingat bahwa mereka tidak memiliki teknologi inti. Mereka selamanya akan bergantung pada Kekaisaran Sunmun. Semakin lama mereka di bawah pendudukan, semakin jelas hal ini akan terjadi. Ini terlalu menakutkan. Orang yang datang dengan strategi ini membuat Huo Yuhao kagum. Tidak ada pembantaian. Itu melalui penetrasi teknologi alat jiwa murni bahwa Kekaisaran Sunmun menunjukkan keunggulan mereka sepenuhnya. Sebelum hari ini, Huo Yuhao tidak akan pernah mengharapkan Kekaisaran Sunmun untuk menggunakan metode invasi seperti itu. Bagaimana dia harus bereaksi terhadap strategi seperti itu? Huo Yuhao diam-diam meninggalkan kediaman dan menemukan hotel untuk menginap. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Hanya ketika langit sudah cerah, Huo Yuhao menarik kembali pikirannya. Baginya,
Tidak masalah kalau dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Hanya saja dia tidak bisa memikirkan cara yang tepat untuk berurusan dengan strategi Kekaisaran Sun Moon, meskipun dia telah memikirkan sepanjang malam. Alangkah ceritanya, itu adalah plot yang terbuka yang sulit untuk dilawan. Itu tidak sepenuhnya aman. Cara paling sederhana untuk menghadapinya adalah dengan cepat merebut kembali semua wilayah yang hilang. Pada saat yang sama, Kekaisaran Sun Moon harus dihentikan. Hanya dengan cara inilah mereka bisa bertahan. Namun, bagaimana dengan jangka panjang? Di dalam perbatasan Sun Moon Empire, Kekaisaran telah mempromosikan teknologi alat jiwa kepada warga biasa. Selain itu, sangat sulit untuk merebut kembali kota-kota yang telah mereka ambil dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di bidang alat jiwa, Kekaisaran Sun Moon hanya memimpin terlalu banyak. Seiring berlalunya waktu, kota-kota yang telah jatuh ke Kekaisaran Sun Moon kemungkinan akan menyerah pada Kekaisaran Sun Moon bahkan jika mereka tidak menyerang, dan hanya mempertahankan situasi saat ini. Dengan lebih banyak sumber daya dan dukungan, teknologi alat jiwa Kekaisaran Sun Moon akan maju lebih cepat dan lebih cepat. Ini akan semakin memperlebar jarak antara mereka dan kekaisaran lain di benua Douluo asli. Puncak teknologi alat jiwa saat ini adalah Dewa Kematian. Namun, Dewa Kematian tidak diragukan lagi merupakan pengecualian. Itu adalah alat jiwa yang ditakuti semua orang, dan hanya bisa dioperasikan setelah membunuh orang. Satu Dewa Kematian tidak dianggap terlalu menakutkan bagi Huo Yuhao. Ancamannya akan berhenti ada begitu tentara Kekaisaran Sun Moon tidak bisa mengatasinya lagi. Namun, teknologi alat jiwa terus membaik. Ketika terus berkembang, akan ada satu hari di masa depan di mana ia bisa mengancam Titlet Douluo, dan bahkan Ultimate Douluo. Jika itu yang terjadi, pemerintahan Kekaisaran Matahari Bulan atas seluruh benua pasti akan terjadi. Guo Yuhao tidak menolak teknologi alat jiwa, karena ia juga seorang insinyur jiwa. Saat teknologi alat jiwa terus berkembang, ia mewakili kemajuan masyarakat. Itu adalah evolusi dari seluruh benua Douluo. Namun, dia tidak ingin melihat Kekaisaran Sun Moon memerintah seluruh benua Douluo. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Namun, tidak ada yang menghentikan mereka. Selama beberapa ribu tahun terakhir, 3 kerajaan di Douluo kontinen yang asli telah mengatakan kepadanya jawaban dengan menggunakan situasi saat ini yang mereka hadapi, menutup kerajaan mereka dan menolak untuk menerima pembangunan sebagai kenyataan, serta tidak mau mempelajari kualitas orang lain. Hasil akhirnya adalah bahwa mereka berada di ambang menjadi usang. 3 kekaisaran dari benua Douluo asli terlalu besar. Semua otoritas berada di tangan kaum bangsawan. Bahkan jika keluarga kekaisaran ingin mempromosikan pengembangan alat jiwa, itu bukan sesuatu yang efektif dalam jangka pendek. Sebagian besar keluarga bangsawan masih diskriminatif terhadap alat jiwa. Mungkin satu-satunya harapan ada di akademi. Shrek hanya sebuah kota, terutama dipimpin oleh Akademi Shrek. Selama 10 tahun terakhir, sejak Penatuamu mengakui pentingnya mengembangkan alat jiwa, dan setelah Penatua Suan mengambil kendali, Akademi Shrek terus mengembangkan Departemen Alat Jiwa, dan Sekte Tang didirikan untuk mendorong pengembangan yang cepat dari kota Shrek. Selain itu, tidak ada keluarga bangsawan di kota Shrek. Mungkin Shrek di masa depan adalah satu-satunya harapan yang tersisa untuk Douluo kontinen yang asli. Setelah memikirkan semua ini, Guo Yuhao mempertimbangkan sesuatu. Ada sesuatu yang ekstra di kepalanya. Namun, dia tidak tahu apa itu. Saat dia menjernihkan pikirannya, laut spiritualnya bergerak sedikit. Nan Qiu Qiu sudah bangun.